Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita pada hari ini. Ini telah memasuki surat nomor 17, surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-17, dan ini hari yang ke-17 Ramadan ini dipercaya oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai hari nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran, yang ini diperingati oleh kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Juga saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 7 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Semoga Allah memberikan limpahan rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat kepada kita semua. Dan juga semoga Allah memberikan keselamatan lahir dan batin. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua. Juga saya mengucapkan berbelasungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada warga negara Republik Islam Iran yang menjadi korban keganasannya para agresor yang pada hari ini telah mencapai lebih dari 1.200 jiwa. Semoga semua yang menjadi syahid ini diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, ketawakalan, dan keikhlasan. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarombukum aliyur yarhamakum wa in utum udnam wa ja'alna jahannama lil kafirin hasyira
Inna hadal Qur'ana yahdi lillati aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzabal alima wa yata'ul insanu bish syari du'a'ahu bil khair wa kana insanu ajula wa ja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubasyirah litabtaghu fadlam mir rabbikum wali ta'lamu adada shinina wal hisab wa kullu syai'in fasalnahu tafsila wa kulla insanin aljamnahu dhairatuhu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kataban yalqahu mansyura tabaka kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba man ihtada fa innama ya'tadi nafsihi wa man dhalla fa innama yanzilu alaiha wala tazilu waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'a syarasula wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fashaqu fiha fahaqa alaihal qawlu fadammalnaha tadmira wa kum ahlakna minar quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basir. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Boleh jadi Tuhan kamu akan memberi rahmat kepada kamu,
Dan jika kamu kembali berbuat kerusakan, kami akan kembali pula menjatuhkan siksaan. Dan kami membuat neraka sebagai penjara bagi kaum kafir. Sesungguhnya Quran ini memimpin manusia pada jalan yang paling benar dan memberi kabar baik kepada mukmin yang berbuat baik, bahwa mereka akan memperoleh ganjaran yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami siapkan bagi mereka siksaan yang pedih. Dan manusia berdoa untuk keburukan, seperti ia seharusnya berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu selalu terburu-buru. Dan kami telah membuat malam dan siang sebagai dua pertanda, dan kami lenyapkan pertanda malam, dan kami tampakkan pertanda siang, sehingga kamu dapat mencari karunia Tuhan kamu, dan agar kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan. Dan kami menjelaskan segala sesuatu sejelas-jelasnya. Dan tiap-tiap manusia kami lekatkan perbuatannya pada lehernya, dan kami keluarkan kepadanya pada hari kiamat berupa buku yang akan ia jumpai terbuka lebar. Bacalah buku engkau pada hari ini, jiwa engkau sendiri sudah cukup sebagai juru hitung terhadap engkau. Barang siapa berjalan benar, maka ia berjalan benar untuk keuntungan dirinya sendiri, dan barang siapa berjalan sesat, maka ia berjalan sesat untuk kerugian dirinya sendiri. Dan tidak ada orang yang memikul beban akan memikul beban orang lain, dan kami tidak akan menjatuhkan siksaan sampai kami membangkitkan seorang utusan. Dan apabila kami hendak menghancurkan suatu kota, kami memberi perintah kepada penduduknya yang hidup mewah tetapi durhaka, maka sudah selayaknya firman Tuhan menimpanya, dan kota itu kami hancurkan dengan hancur luluh. Dan sudah berapa saja generasi yang kami hancurkan sesudah Nuh, dan Tuhan dikau sudah cukup sebagai yang maha waspada dan yang maha melihat dosa hamba-hambanya. Demikianlah arti dan makna dari surat nomor 17 ayat 8 sampai dengan ayat 17.
Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah penjelasan pada ayat 8. Uraian ini bertalian dengan datangnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bangsa Israel sekali lagi diberi kesempatan memperbaiki dirinya sendiri, tetapi mereka diberitahu bahwa jika mereka kembali berbuat kerusakan, mereka akan mendapat hukuman lagi. Pada waktu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, mula-mula kaum Yahudi bersifat manis, tetapi lama-kelamaan mereka bersikap memusuhi, hingga akhirnya mereka bersekongkol dengan para musuh Islam dan membuat rencana untuk membunuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya mereka disapu bersih dari tanah Arab. Sedangkan di negara-negara lain di dunia mereka selalu mengalami nasib malang dan mengalami penderitaan yang berat. Dan dalam bidang rohani, agama Yahudi tidak mempunyai hari depan lagi. Kemudian ini berikutnya adalah penjelasan ayat 12. Malam berarti gelap gulitannya kebodohan dan kekafiran. Tafsir nomor 344. Dan lenyapnya malam berarti lenyapnya kebodohan, diganti dengan pancaran sinar Islam. Pertanda ini terlihat di tanah Arab 13 abad yang lalu atau 14 abad yang lalu, dan semenjak itu Islam berangsur-angsur membuat kemajuan di dunia ini. Sekarang nampak tanda-tanda yang terang bahwa tidak lama lagi matahari Islam akan memancar dengan cemerlang di seluruh dunia. Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud pertanda malam dan siang ialah bulan dan matahari. Dan lenyapnya pertanda malam berarti bahwa bulan tidak mempunyai sinar yang asli. Selanjutnya penjelasan pada ayat 13. Kata to'ir makna aslinya burung, artinya perbuatan manusia, seakan-akan perbuatan manusia itu seperti kalung yang diikatkan pada lehernya. Mengapa kata to'ir berarti demikian? Ini dapat kami terangkan berdasarkan kepercayaan tahayul bangsa Arab. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk meramalkan nasib baik dan nasib buruk dengan perantaraan burung, yaitu dengan mengamat-amati apakah burung itu terbang
atas kemauannya sendiri ataukah karena diusir? Atau apakah burung itu terbang ke kanan atau terbang ke kiri atau langsung ke atas, dan semua perbuatan yang akan mereka lakukan dianggap baik atau buruk berdasarkan itu. Oleh sebab itu, maka ta'ir berarti perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ayat ini mengundangkan ajaran bahwa tiap-tiap perbuatan pasti menghasilkan bekas yang dilekatkan pada leher manusia, dan bekas itulah yang pada hari kiamat akan didapati berupa kitab yang terbuka lebar. Jadi meninggalkan bekas pada tiap-tiap perbuatan itulah arti perbuatan manusia dituliskan, dan bekas itulah yang akan membentuk buku perbuatan manusia. Melekatkan itu pada leher berarti tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian terjemalah hukum sebab akibat. Kemudian penjelasan selanjutnya terdapat di dalam ayat 14. Ayat ini memberi penjelasan tentang sifat hisab pada hari kiamat. Demikian pula tentang wazn dan mizan. Surat 7 ayat 8 dan surat 55 ayatnya 7. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa hisab itu tiada lain hanyalah perwujudan yang sempurna bagi buah perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia. Kemudian penjelasan ayat 15. Ayat ini membasmi sampai ke akar-akarnya ajaran penebusan dosa. Beban dosa seseorang tidak dapat dipikul oleh orang lain, karena sebagaimana telah diterangkan di atas tadi itu bahwa perbuatan tiap-tiap orang itu dilekatkan pada lehernya. Adapun beban orang lain yang disebutkan di dalam surat 29 ayatnya 13, mereka akan memikul beban sendiri dan beban orang lain di samping beban mereka sendiri. Ini adalah beban karena menyesatkan orang lain, sedang orang lain itu bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Masih dalam penjelasan ayat 15, di sini diterangkan bahwa hidayah atau petunjuk itu disampaikan kepada manusia melalui utusan Allah. Tetapi jika ia tetap berkeras kepala dalam kesesatan dan menyimpang dari jalan yang benar, maka ini adalah kerugian dia sendiri. Selanjutnya ditambahkan bahwa siksaan akhirat hanyalah setelah orang itu diberi peringatan melalui utusan Allah, dan kami tidak akan menjatuhkan siksaan sampai kami membangkitkan seorang utusan.
Adapun undang-undang tentang siksaan dunia ini disebutkan dalam ayat 16 yang menerangkan tentang hancurnya kota. Karena siksaan semacam itu pasti akan dijatuhkan apabila kelaliman dan perbuatan dosa sudah melampaui batas. Kemudian siksaan akan dijatuhkan secara besar-besaran. Kemudian kita lanjutkan penjelasan di dalam ayat 16. Kadang-kadang kalimat ini disalahpahamkan. Allah tidak menyuruh manusia supaya durhaka, karena di dalam surat 7 ayat 28 terang-terangan diuraikan sebagai berikut. Allah tidak menyuruh berbuat keji. Dan dalam surat 16 ayatnya 90 diuraikan, ia melarang berbuat keji, berbuat jahat, dan memberontak. Adapun arti kalimat ini adalah sebagai berikut. Allah memberi perintah kepada mereka supaya berbuat baik dengan menunjukkan jalan yang benar melalui utusannya, tetapi mereka membiasakan diri untuk hidup mewah dan durhaka terhadap perintah Allah. Maka dari itu mereka disiksa. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.